Oke, tadi maaf teman-teman, tadi seperti biasa lah ya kan. Kesalahan device, jadi device-nya panas, jadi dia kayak ngeblank gitu ya. Oke, kita undang lagi Bapak Agungnya buat bergabung bersama kita. Oke, ya sudah. Maaf banget Bapak, ini tabletnya agak panas tadi, jadi dia kayak otomatis nutup sendiri kalau udah terlalu panas gitu. No problem, no problem. Ya itu Iya. teknologi ya. Saya pikir eh, selain juga men-challenge kita teknologi itu, tapi juga membuat kita menjadi lebih sabar, lebih maklum gitu. Saya mengikuti beberapa seminar di luar negeri gitu ya. Biasanya orang Indonesia itu dikomplain karena sering terlambat gitu ya. Kalau orang kita kan Ya. maklum ya, kita macet gitu ya. Tapi teknologi ini membuat semua orang jadi sabar gitu. Kalau misalkan ada beban, orang jadi maklum gitu. Oke, no problem. Oke, gitu. Itu menariknya. Kembali ke manusia. Oke Bapak, kita kembali lagi di pembahasan kita ya Bapak ya kan. Jadi memang sebenarnya fitur-fitur handphone zaman sekarang itu juga sudah cukup untuk memadai dalam dunia fotografi yang mungkin bagi teman-teman yang pemula ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya buat teman mungkin udah dapet nih Pak fotonya atau mungkin gambarnya yang udah diambil gitu, yang udah dijepret gitu. Nah, kira-kira kalau mungkin dari Bapak nih yang mungkin sering Bapak dengar atau yang mungkin Bapak pernah dengar dari teman-teman Bapak yang rekomendasi gitu untuk aplikasi editing yang bagus untuk di handphone itu kira-kira apa Pak? Mungkin teman-teman yang lihat mungkin memerlukan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan satu aplikasi doang, Pak, yaitu Apa itu? Adobe Lightroom. Ya itu betul. Itu udah Iya, supernya ya. Bahkan tadinya itu Lightroom itu hanya ada di desktop. Wah, sekarang dia tidak mau ketinggalan ya. Dia bikin kemasan yang untuk di handphone. Karena handphone itu luar biasa powerful saat ini ya. Jadi hampir segala aktivitas kita nggak bisa lepas dari handphone. Jadi bisnis terbesar tuh ada di dalam kotak kecil yang kita genggam sehari-hari ini. Itu pasti aplikasi yang lain banyak. aplikasi lain Nah, kalau misalnya lain itu apa, Pak, kira-kira? Kalau teman-teman saya itu pada pakai Visco ya, Visco. ya itu juga ya itu kan apa ya brand-brand yang tadinya uh, menurut saya gini, sekarang semuanya fraktal ya, tidak bisa dikuasai oleh misalkan Adobe seluruhnya gitu enggak. Sekarang itu memungkinkan ya, memungkinkan pemain-pemain baru apa namanya temuan-temuan teknologi baru itu dimungkinkan oleh siapapun untuk ikut main di dalamnya gitu. Bahkan itu apa ya disruption ya untuk Ya. brand-brand besar mau nggak mau mereka harus ikut lincah gitu. Kalau nggak ikut ke dalam situ area situ, wah itu lampu kuning gitu. Bahkan Iya. saya mendengar dari dosen fotografi kami ya, yang mestinya lebih expert dipanggil ke sini ya, itu produksi dunia untuk DSLR itu decrease, turun. Bahkan sekarang kamera Pro Summer itu udah mulai uh, disejajarkan dengan kamera-kamera lama. Uh, bukan handphone ya, tapi Pro Summer, kamera kecil itu loh, kamera kecil. Tapi ada yang bisa Pro diganti lensanya menjadi persis seperti kamera kamera DSLR gitu ya. Nah itu juga menguat untuk anak. Nah itu minimal kalau mau bermain Pro ya pakai itu. Harganya lebih miring, tapi fiturnya juga directly bisa langsung ke cloud ya. Nah itu menariknya ya. Jadi persis handphone, jadi Oke. fiturnya bisa langsung kita posting untuk sosial media gitu bisa. Tapi 4K-nya tetap tersimpan di Mungkin kira. sedikit ya. Oke.
mungkin sedikit pesan mungkin buat teman-teman nih Bapak, dari Bapak yang mungkin apalagi buat teman-teman yang baru bermain di bidang seperti ini gitu ya, entah itu untuk teman-teman yang untuk fotografinya ini, entah itu di bidang pelaku mungkin yang kayak seorang fotografer gitu, atau mungkin buat teman-teman yang untuk pelaku bisnis, mungkin ada pesan atau tips dari Bapak sendiri secara pribadi Bapak buat teman-teman semua. Ya, jadi gini, teknologi itu memanjakan kita ya. Di sana banyak tantangan sekaligus dilema gitu ya. Buat fotografer yang pola old school gitu ya, yang dulunya bisa dapat project besar gitu ya dari big brand Kak, yang mau membayar besar gitu ya. Ini dilema terus terang aja. Karena pemain-pemain baru itu sangat lincah, banyak pemainnya gitu ya. Sehingga project itu jadi akhirnya harus di apa istilahnya ya, didefinisikan ulang gitu. Kalau bakat pemula-pemula, saran saya ini tidak ada lagi waktu menunggu untuk tidak masuk bermain bersama gitu ya. Jadi tidak ada alasan misalnya gini, wah saya nggak cukup modal nih buat beli alat gitu. Wah itu nggak relevan sekarang. Ya, karena alat itu bisa dijangkau dengan teknologi yang makin apa ya istilahnya, makin terjangkau lah. Mau start dari mana gitu. Itu terjadi di area manapun, tidak hanya fotografi, ya, di area drawing, di area podcast barangkali ya. Kita lihat podcaster nasional yang udah gede sekali, itu alatnya sederhana aja. Nanti bersamaan dengan waktu mereka mengupdate. Pasti ada komen, Kak suaranya kurang bagus nih, update dong, tambahin equalizer ini gitu-gitu. Jadi itu bersamaan dengan waktu kita bertumbuh dengan komunitasnya gitu. Nah, yang terpenting justru bukan technical, justru bukan alat. Yang terpenting justru kita connect nggak dengan community yang mau kita service gitu. Itu pentingnya di situ. Jadi koneksi itu penting, kedekatan hubungan itu penting gitu ya. Harus ada waktu diluangkan ke sana, meskipun dengan online gitu ya. Jadi kemampuan kita yang kita punya itu hanya akan bertumpu pada kita dan alat. Tetapi kalau kita masuk ke dalam komuniti, itu kita bisa masuk dengan membawa sesuatu gitu. Nah, itu yang penting, utamanya jauh lebih penting gitu. Jadi project itu nanti akan sampai dengan project yang besar. Ke project besar itu kita perlu serangkaian project-project yang pemula.